Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel YouTube Kotak Game. Inikah laptop 16 inci paling buas dengan harga yang paling masuk akal? Semakin kesini, laptop gaming powerful makin dikompres nih ukurannya, jadi semakin ringkas. Karena pasar laptop gaming dan laptop multimedia makin kehilangan garis pembatas. Karena teknologi memang makin canggih. Ini adalah Acer Predator Helios 16 yang spesifikasinya buas. Yang paling up to date dengan Intel Core i9 13900HX yang dipasangkan dengan GeForce RTX 4070. Nah, sebelum gue bahas lebih detail, ada baiknya nih untuk kamu yang belum subscribe channel YouTube Kotak Game untuk subscribe dulu. Pencet tombol lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan review-review keren paling hype dari Kotak Game. Nah, berikut adalah spesifikasi singkat dari unit Acer Predator Helios 16 dengan kode PH1671 yang gue review. Sebelum kita ngomongin desainnya, sedikit gue jelasin dulu bahwa ini adalah laptop versi terbaru dari Predator Helios 300 yang keluar tahun lalu. Ada perubahan dari segi brandingnya. Dulu kan adanya Helios 300, 500, 700. Nah, sekarang cuma akan dinamakan Helios 16 dan Helios 18 berdasarkan ukuran layarnya. Untuk garis desain Acer Predator Helios 16 ini masih mirip sebenarnya dengan Helios 300 tahun lalu, tapi dengan ukuran yang lebih compact. Minimalisnya makin terasa dengan warna hitam yang elegan, gak banyak disrupsi, lengkap dengan logo Predator yang semakin mungil di bagian belakang. Laptop gaming tentu mesti punya lampu yang nyala-nyala. Ada light bar RGB 3 zona di bagian belakang yang bisa dikustomisasi ke 3 zonanya di Predator Sense. Nah, di bawahnya ada X-House yang punya thermal deco detachable karena sudah pakai magnet. Magnetnya juga kuat banget, jadi harusnya sih aman, gak akan gampang copot. Kerennya lagi, Acer bilang partisi ini bisa dicat ulang, jadi bisa dikustomisasi buat kamu yang kreatif yang perlu personalisasiin laptop ini biar makin kamu banget. Oh iya, thermal deco ini ada spare-nya di paket penjualan dengan warna yang berbeda. Jadi kalau hilang tenang aja, masih ada stoknya. Materialnya pakai kombinasi antara aluminium dan polikarbonat dengan feeling yang solid pas dipegang, membuktikan bahwa build quality-nya sudah cukup oke. Layarnya juga sudah bisa dibuka dengan satu tangan, namun masih terasa ada sedikit flex pada bagian layarnya ini. Jadi kalau buka laptopnya baiknya dari tengahnya aja, jangan dari samping. Laptop ini punya dimensi dengan panjang 35,3 cm, lebar 28,2 cm, dan tebal 2,6 cm. Untuk beratnya ada di 2,57 kg. Ya, standar laptop gaming lah. Pada bagian keyboardnya masih khas ala Predator dengan layout full size lengkap dengan numpad, arrow key, dan juga tombol dedicated Predator Sense. Nah, tombol dedicatednya juga ditambahin. Sekarang ada tombol untuk mengubah mode performa di posisi kanan atas, jadi bisa makin satset. Untuk backlightnya sudah dilengkapi dengan perci RGB yang bisa dikustomisasi juga di Predator Sense. Pengalaman memakai keyboardnya sudah terasa cukup nyaman, dan sekarang ukuran numlocknya udah nggak kecil lagi. Ukurannya sudah mirip dengan key lainnya. Sedangkan untuk touchpadnya terbilang cukup besar dengan penempatan yang condong ke kiri, sejajar dengan sisi kiri spacebar. Dengan pengalaman navigasi yang nyaman digunakan sebagai pengganti mouse. Mengenai kelengkapan portnya, di sisi kiri ada satu port Ethernet yang desainnya buka tutup, satu USB Type-A, satu micro SD card reader, dan satu port 3,5 mm audio jack combo. Sedangkan di sebelah kanan hanya ada dua USB Type-A. Sedangkan di bagian belakang ada satu port DC in, satu HDMI, yang terakhir ada dua port Thunderbolt 4. Gokil, murah hati banget Acer ngasih 2 port Thunderbolt. Nah, untuk layarnya udah GG banget nih spesifikasi di atas kertasnya. Pakai panel IPS 16 inci dengan resolusi QHD+ atau 1600p dengan refresh rate 240Hz dan sudah G-Sync capable. Alias ini udah enak banget untuk mainin game-game kompetitif karena layarnya sudah ngebut. Tapi layarnya nggak cuma GG untuk gaming doang. Untuk editing juga masih masuk banget dengan color gamut yang luas hingga 100% DCI P3. Kecerahan layarnya juga mencapai 500 nits nih, termasuk terang banget untuk layar laptop. Jadi bisa dipakai di cafe-cafe semi outdoor masih enak banget lah. Bezel laptopnya sudah 3-side bezel-less dengan penebalan di bawah yang menjadi tempat untuk logo Acer. Di atasnya meski tipis tapi tetap muat untuk webcam beresolusi Full HD 30fps. Dan inilah kualitas webcamnya.
Audio laptop ini juga sudah dilengkapi stereo speaker bertipe downfiring lengkap dengan software DTS X Ultra untuk gonta-ganti preset audio. Suaranya udah cakep banget ya meski ini masih stereo, walaupun bukan yang terbaik di kelas premium. Untuk urusan konektivitasnya juga sudah cukup lengkap dengan hadirnya combo Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i dan Intel Killer E2600 Ethernet yang akan menambah kenyamanan dalam bermain game atau video streaming nih. Dua-duanya sudah di cover dengan baik oleh Acer, mulai dari koneksi Wi-Fi maupun LAN sudah sama-sama kenceng dan stabil. Dan seperti laptop Predator biasanya, laptop ini sudah didukung software Predator Sense yang memiliki fungsi macam-macam seperti gonta-ganti mode performa, tuning kipas secara manual. Nah, yang bikin beda sekarang UI-nya jadi makin seger nih. Gamer banget sampai dikasih aksen karakter robot yang bakalan bergerak sesuai mode performa yang lagi dipakai. Ini sih hal yang baru ya, yang gue belum pernah lihat ada di brand lain yang pakai UI kayak gini. Gamer sih kayaknya bakalan suka banget. Untuk pendinginannya, laptop ini sudah dilengkapi dual fan dengan 89 bilah tipis yang dinamakan 3D Aeroblade Fan, ditambah 5 vektor heat pipes dan juga heatsink yang menutupi area CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Sedangkan untuk penyaluran thermalnya sudah pakai liquid metal, sedangkan intake-nya ada di bawah dan exhaust ada di sisi kanan, kiri, dan belakang. Acer Predator Helios 16 dibekali kapasitas baterai 90 Wh yang jika dipakai untuk binge watching Netflix, gue dapat screen on time kurang lebih sekitar 5 hingga 6 jaman lah, tergantung dari kecerahan layar juga. Kalau mau dipakai yang berat-berat seperti gaming maupun editing, disarankan sih untuk selalu colok chargernya aja, yang memiliki daya 330 Watt dengan ukuran yang cukup besar, khas laptop gaming. Nah, seperti yang sudah gue sebutkan tadi, SKU laptop yang direview ini menggunakan Intel Core i9 generasi ke-13 dengan total 24 cores dan 32 thread. Base power ada di 55 Watt dan max turbo power di 157 Watt. Kartu grafisnya pakai GPU terbaru dari Nvidia yaitu GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 dengan maksimum TGP di 140 Watt, lebih tinggi daripada standar Nvidia yang berada di 115 Watt. RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz berjalan di dual channel yang aksesnya dibuka, jadi bisa di-upgrade ke depannya. Sedangkan storage-nya NVMe PCIe M.2 SSD berkapasitas 1TB yang berjalan di PCIe Gen 4 dan masih disediakan satu slot SSD lagi yang masih kosong, jadi tetap bisa di-upgrade nih kalau 1TB terasa terlalu sempit. Dan berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD-nya di Crystal Dismart. SSD-nya udah yang kenceng banget lah, bukan PCIe Gen 4 yang kaleng-kaleng lagi, udah tembus di 6,5 GB per second untuk sequential rate-nya dan 4,9 GB per second untuk sequential write-nya. Untuk benchmark sintetisnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Hasil pengujian performanya ini kenceng banget ya. Sekali lagi ini kelasnya i9 di Gen 13. Angkanya sudah tumpah-tumpah. Khususnya sektor multicore memiliki angka yang tinggi banget. Mode quiet dan mode turbo memang hasilnya terpaut cukup jauh. Karena memang pada mode quiet ini kipasnya mati, jadi performa disesuaikan dengan keadaan thermal. Istilahnya performanya dikompensasi dengan suhu yang ada sehingga ya terpangkas cukup jauh. Sedangkan pada mode turbo kipasnya ini max 100% yang tentu dapat menghasilkan skor yang lebih proper juga. Gue juga ada tes 4K render di Adobe Premiere menggunakan template project kotak game biasanya yang bisa diselesaikan dalam 17 menit 52 detik menggunakan software only. Dan jika menggunakan akselerasi dari GPU yaitu CUDA Core hanya butuh waktu 2 menit 27 detik saja. Kita juga uji kemampuan gamingnya di game kompetitif esports dari Quiet Mode dan Turbo Mode untuk mengetahui gap performance dari kedua mode di laptop ini. Dari yang paling senyap dan low power ke performa paling kencang yang bisa dicapai. Pada game Dota 2 bisa berjalan stabil di 61 average FPS meskipun di Quiet Mode. Jadi mode quietnya ini cukup kencang ya, padahal gamenya berjalan di resolusi QHD+ yang terbilang tinggi. Sedangkan di Turbo Mode sudah tembus 112 average FPS. Ini adalah kemampuan asli dari laptopnya. Sedangkan di Valorant hasilnya cukup terpaut jauh sekali. Di Quiet Mode hanya tembus di 189 average FPS, sedangkan di Turbo Mode sudah tembus di 424 average FPS. Sudah melebihi kemampuan refresh rate layarnya yang berada di 240 Hz. Oh ya, semua pengujian game berjalan di grafis tertinggi. Kalau masih mau mendapatkan FPS lebih untuk memaksimalkan layarnya, bisa turunin setting grafis pada gamenya aja. Untuk game AAA yang terkenal demanding banget, RTX 4070-nya perform dengan sangat baik. Di Turbo Mode-nya hampir semua game dapat berjalan di 60 fps dengan setting maksimal dan ray tracing yang berjalan. Udah kenceng banget lah ini pokoknya laptop.
Suhu CPU-nya cukup tinggi meskipun ini normal ya untuk seri i9 yang memang seri high-end. Pada keadaan full load di turbo mode tembus di 100% derajat Celcius. Meskipun angka peaknya cukup tinggi, tapi pendinginan di laptop ini bekerja dengan sangat baik karena cepat juga turunnya. Jadi momen suhunya tembus 100 derajat ini hanya sesaat saja. Salut sih sama desain pendinginannya Acer kali ini. Nah, yang bikin nyaman adalah area keyboard yang tetap adem dipakai meski kinerja laptop sedang mencapai puncaknya, sehingga kegiatan gaming tetap terasa nyaman. Namun yang perlu diperhatikan adalah suara kipasnya yang cukup bising dalam keadaan full load, meskipun ini normal mengingat ini laptop dengan performa tinggi. Gak jarang laptop-laptop dari Acer kita rekomendasikan kalau kamu ngikutin review-review kotak game dari dulu. Karena memang posisi Acer selalu bisa kasih spesifikasi yang mirip dengan kompetitornya, namun dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Hal ini terus terulang bahkan dengan hadirnya Predator Helios 16 ini. Gimana enggak? Mulai dari CPU Intel Core i9 13900HX prosesor, RTX 4070 dan layar QHD plus 240Hz di kelas harga segini mah udah worth it banget. Kalau masih ada yang bilang mahal sih, cukup keterlaluan ya, karena spek begini di merek kompetitornya bisa tembus 40 jutaan. Nah, laptop ini cocok dengan siapa? Untuk kamu yang memang hardcore gamer, lagi nyari laptop dengan performa tinggi, tapi nggak mau yang overpriced, ya ini jawabannya. Atau juga editor yang banyak berkutat di content creation yang perlu laptop dengan performa tinggi dan layar yang punya color gamut luas, bisa jadiin Predator Helios 16 ini sebagai salah satu opsi. Nah, mungkin hal yang harus diperhatikan adalah laptop ini datang dengan charger berbobot 1 kg. Jadi bawa-bawa laptop ini beserta chargernya bakalan cukup terasa juga. Kalau kamu tertarik dengan laptop ini, harganya lagi di diskon jadi 35.299.000 yang sudah sepaket dengan mouse gaming Predator, backpack, Microsoft Office Home and Student 2021, dan Windows 11 Home yang bisa kamu cek langsung di deskripsi. Oke, itulah review Acer Predator Helios 16 PH1671 dengan Intel Core i9 13900HX dan RTX 4070 dari kotak game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar dan share video ini kalau menurut kamu ini penting untuk dibagikan ke teman-teman. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.